pada masongkot siap kita firma kodita inarbobon nito tinili bata oras madita saluna. Amen. Patay manita di pada masongkot siap kita firma kodita inarbobon nito tinili bata oras madita saluna. Amen. Patay manita di pada masongkot siap kita firma kodita inarbobon nito tinili bata oras madita saluna. Amen. Patay manita di pada masongkot siap kita firma kodita inarbobon nito tinili bata oras madita saluna. Amen. Patay manita di pada masongkot siap kita firma kodita inarbobon nito tinili bata oras madita saluna. Amen.
patay mahita, di pada masongkot siya kita, pirma to dita, inarbubuan nito tinilibata, oras madita sa luna. Amen. Patay mahita, di pada masongkot siya kita, pirma to dita, inarbubuan nito tinilibata, oras madita sa luna. Amen.
Shalom, Horas, selamat malam Bapak Ibu Damang Dainang, dimanapun Anda berada saat ini, yang menyaksikan live streaming kami lewat Facebook dan media sosial lainnya. Damang Dainang, Bapak Ibu, malam ini kami hadir dari Gema Bras Pusubuhit Band, dan saya sendiri Faber Manalu akan menemani Anda dari awal sampai akhir acara ini dalam rangka keikutsertaan kami akan apa yang saudara-saudara kami rasakan di Tapanuli Utara, khususnya karena gempa bumi yang melanda pada tanggal 1 Oktober 2022, dan yang kami dengar berita bahwa sampai detik ini pun saudara-saudara kami masih banyak yang belum mendapatkan bantuan dan masih banyak yang tinggal di tenda-tenda. Damang Dainang, Bapak Ibu di rumah, besar harapan kami lewat acara ini Damang Dainang bisa terhibur sejenak dengan bencana atau duka yang Anda rasakan saat ini lewat lagu-lagu pujian dan tentunya lewat doa juga nantinya. Baik, lagu pertama tadi, Yesus Tuhaku, sudah sangat apik dibawakan oleh Gema Bras Pusubuhit Band. Saudara-saudara yang di studio mungkin bisa memberikan aplaus yang paling meriah buat mereka. Terima kasih. Bapak Ibu Damang Dainang di rumah, doa dan pujian untuk Taput ini kami laksanakan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, adalah sebagai bentuk kepedulian kami ikut merasakan sebagai putra-putri dari Silindung pada umumnya. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan buku logu Yesus Tuhaku, yang berikut teman-teman akan mempersembahkan 2 buah lagu sekaligus. Yang pertama adalah Hagogoon Dohot Apul-Apul, disusul kemudian dengan lagu Sai Pujima Tuhata 3 ayat.
Boleh lagi sekali lagi teman-teman yang di studio memberikan aplaus. Dan Damang Dainang di rumah juga pasti lebih semangat lagi menghadapi hari-hari belakangan ini. Dan tentunya hari ini, hari Minggu, saya pribadi dan teman-teman mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Baik, sebuah acara tentunya tidak bisa terselenggara begitu saja tanpa ada yang bertanggung jawab di belakangnya atau panitia kecil lah paling enggak dalam hal ini. Untuk itu saya akan memanggil saudara saya Bapak Anjas Nenggolan sebagai Ketua Gema Pusuk Buhit untuk memberi sepatah dua patah kata kenapa dan mengapa acara ini harus terselenggara malam ini. Silakan Lai. Horas Dina, pertama sekali saya ucapkan kepada Tuhan karena terlaksananya yang begitu indah pada saat ini dan pada malam ini. Dan kedua kepada tim saya, Rudy Lumantobing bersama kawan-kawan dari Brass Band. Dan kepada kita sekalian semua yang ada di studio ini. Adapun saya ciptakan ini Pusubuhit, yang artinya Pusubuhit. Kalau dalam bahasa Batak, pusu itu adalah ujung. Buhit itu adalah gunung atau dolok. Jadi ujung dolok. Ujung dolok itu yang artinya Pusubuhit. Di sanalah dulu yang pertama sejarahnya nenek leluhur kita. Yang paling pertama ada orang Batak. Jadi karena itu ada gema yang artinya dalam bahasa Batak saringar. Suara yang memanggil-manggil yang begitu jauh. Melihat para turunannya sudah sepertinya ada yang lari, salah satu lari dari budaya. Ada yang meninggalkan budayanya. Banyak juga yang tidak tahu tarombonya. Nah, di sini makanya kami menciptakan satu komunitas Gema Pusubuhit. Dan falsafahnya tapak nanotajom narim ditahi dukuguna. Tujuan ini pelestarian nilai-nilai leluhur seni budaya Batak. Meningkatkan aktivitas seni budaya Batak secara kualitas, kuantitas, organik dan lokatif. Jadi untuk selanjutnya membina generasi muda untuk mencintai budaya Batak. Dan begitu juga kepada saudara-saudara kami yang ada di Tapanuli Utara. Tapanuli Utara yang tercinta. Tuhan memberkati Anda sekalian di sana. Nadohot tuh kami di sun merlungun niroha. Di siala adong rupani adong cobaan-cobaan. Nah adong di Tapanuli Utara. Kami juga di sini meneteskan air mata. Kami juga turut bersedih. Kawan-kawan saya juga di sini semua bersedih, makanya terciptanya ini. Dan kepada donasi-donasi yang bisa memberikan donasi-donasi kepada bantuan-bantuan untuk Tapanuli Utara, kami ucapkan banyak terima kasih. Banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Lai Anjas. Tadi Pak Anjas sudah membuka Damang Dainang. Kalau saja yang ada yang mau memberi donasi, tentu saja akan kami buka pintu dengan lapang. Dan memang pada malam ini Bapak Ibu di rumah, tujuan acara ini tidak sekedar hanya memberikan doa dan pujian untuk Anda semua, tetapi kami berharap saudara-saudara kami yang punya rezeki untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam. Untuk itu Bapak Ibu Damang Dainang bisa memberikan donasinya lewat Bank Mega 01212002100429 atas nama saudara Josri Panggabean. Sekali lagi Bank Mega 01212002100429 atas nama Josri Panggabean. Untuk bukti transfer kami menunggu di 0812 8547 6665. Berapapun banyaknya yang Anda berikan, tetap kami ucapkan terima kasih dan kami syukuri. Baik, tadi kita sudah mendengarkan 3 lagu bersama Gema Brass.
Saya jauh-jauh diundang ke sini karena saya juga seorang penyanyi. Untuk Anda semua, saya akan menghibur Anda dengan sebuah lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mr. Rudy, waktu yang Tuhan beri, waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Saya punya banyak teman. Patay mahita di pada masongkot siyak kita pirma to dita inarbubuan nito tinilibata oras madita sa luna. Amen. Patay mahita
di pada masongkot siya kita pirno mato dita pinarbubuan nito tinilibata oras madita sa luna. Amen. Kembali kami di sesi berikut. Tadi saya sudah membawakan hidup ini adalah kesempatan. Buat sobat-sobatku, saya mau cerita sedikit. Dari Silindung ini, sangat banyak saya kenal orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih. Ya Bang ya? Di Alani, di Borongenun, Bang Dainang, saya sudah memberikan tadi nomor yang bisa Anda berikan donasinya. Jadi tolong metong, bigi maju hatani dongamon. Kau pa sa mulai na tuari kan, molo naik mangaliat do siliano na kadongan sa angkatan, manang kadongan na tua-tua, napo sampai kurang kok kanong berhasil bang. Siya Tapanuli Utara ka, jadi boy mahupay mahami di nomor Bank Mega sinakaning na kupasa nomornya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah persembahan dari Pusu Buhit dengan judul lagu Sian Hurungan, dan dilanjutkan nanti khotbah singkat bersama Bapak Pendeta Dr. Joner Sihombing. Kami persilakan.
Baik Bapak Ibu terkasih, para pendeta yang hadir di sini, bukan hanya saya, ada pendeta Dr. Sringo-Ringo. Mungkin perkenankan maju ke depan, kita berdoa bagi Tapanuli Utara. Hamba-hamba Tuhan, mungkin ada para pendeta, kita akan masuk di dalam doa secara khusus bersama dengan saudara-saudara yang ada di studio dan setiap kita yang ada mendengarkan melalui media sosial. Mari kita ke depan dengan pendeta Dr. Sringo-Ringo, saya sendiri pendeta Dr. Joner Sihombing. Kami akan berdoa bagi bencana alam yang terjadi 1 Oktober 2022 yang lalu bagi Tapanuli Utara. Sebagai doa pembacaan atau perenungan untuk masuk perenungan firman, saya mohon hambanya pendeta Dr. Sringo-Ringo untuk mimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Semua kita tunduk kepala. Tuhan Bapa kami yang maha baik, yang maha mulia, Bapa surgawi yang maha tinggi. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu mengiring kami, menuntun kami tiba di tempat ini dengan baik dalam rangka Tuhan untuk acara di Tapanuli Utara Tuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu memilihkan personil yang baik-baik ini, yang pintar-pintar ini, yang betul-betul memberikan perhatian ke Tapanuli Utara Tuhan untuk bisa kami berkumpul di sini dalam acara ini Tuhan. Seluruhnya Tuhan, bimbing acara kami ini, tuntun acara kami dengan baik supaya bisa berhasil, berguna, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat kepada saudara-saudara kami yang di Tapanuli Utara seluruhnya Tuhan, yang menjadi kena di beberapa waktu yang lalu Tuhan. Dari awal sampai selesai Tuhan, Tuhan yang di depan untuk acara kami ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu kepada pendeta kami di sini, pendeta Dr. Joner Sihombing Tuhan, mau membawakan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikanlah Tuhan yang terbaik buat seluruhnya Tuhan. Tuhanlah di depan seluruh acara kami ini, dari awal sampai selesai Tuhan. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Salam. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita share di dalam waktu 10 menit ke depan berbicara tentang topik yang terbesar di dalam sepanjang seluruh dunia. Ini adalah tema yang terbesar, apakah mandat Allah bagi dunia? Apakah mandat Allah bagi bangsa Indonesia? Apakah mandat Allah bagi Tapanuli Utara? Saya lahir di Tarutung dan saya merasakan berapa kali gempa di sana. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang terbesar di dalam Alkitab adalah mandat Allah, yaitu bicara tentang mandat budaya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dan mandat Injil setelah manusia jatuh ke dalam dosa yang ada hubungan dengan Tuhan mengutus nomensen ke Tapanuli Utara, ke Selindung. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, Kejadian pasal yang kedua ayat 15, dan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, dan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31, kalau kita buat frame, bingkai, bahwa di dalam mandat Allah, di dalam mandat budaya, pertama kali Allah menciptakan alam manusia dengan segala isinya, Allah hanya memberikan satu mandat, yaitu Allah memberikan mandat budaya, di mana Allah memberikan 4 kata kerja di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat dan yang Kejadian 2 ayat 15. Allah memberikan perintah supaya kita menaklukkan, kaltipetu, menaklukkan, menguasai, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mengusahakan, dan yang keempat memelihara. Taklukkan, kuasai, usahakan dan pelihara. Apa yang ditaklukkan, apa yang dikuasai, apa yang dipelihara. Saudara-saudara, Alkitab sangat padat mencatat sumber alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan, itulah yang ditaklukkan, dikuasai, diusahakan, dipelihara. Sumber alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Alam beserta segala isinya, termasuk Tapanuli Utara. Bagaimana gempa itu bisa kita taklukkan, bagaimana infrastruktur di sana bisa didesain sehingga anti gempa.
Itu yang Tuhan mau. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam dunia ini. Tetapi manusia itu harus menaklukkan, menguasai, mengusahakan, memelihara sumber alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi tujuannya apa saudara? Di dalam Kolose pasal 3:23 dikatakan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pertanyaan bagi kita bersama di dalam momentum yang bersejarah ini. Apakah mandat Allah bisa digenapkan oleh manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa? Jawabannya bisa. Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Kita bisa menaklukkan, menguasai, mengusahakan, memelihara bumi beserta dengan segala isinya, sumber alam, hewan, tumbuh-tumbuhan untuk kemuliaan Allah. Karena manusia diciptakan di dalam kekudusan yang sejati. Manusia pertama Adam dan Hawa tidak mengenal dosa. Dia kudus. Manusia yang pertama diciptakan di dalam kebenaran yang original. Mindset manusia pertama itu hanya ada kebenaran. Manusia yang pertama diciptakan di dalam pengetahuan tentang siapakah Allah, siapakah manusia, siapakah alam yang harus dikuasai, ditaklukkan, dipelihara untuk kemuliaan Tuhan. Indah sekali saudara. Ada relationship yang kuat antara Allah, manusia dan alam. Tetapi pertanyaan kembali saudara yang terjadi. Kenapa Tapanuli Utara, pemerintah Tapanuli Utara tidak siap mengantisipasi gempa yang terjadi? Waktu saya di Medan terjadi gempa, keluarga besar lari ke Medan. Ini situasional yang sudah puluhan tahun terjadi di Tapanuli Utara, bahkan di beberapa bagian besar di Indonesia. Tetapi tidak mampu mengantisipasi terjadinya, bagaimana mengantisipasi supaya masyarakat tidak terkena dampak negatif akibat daripada gempa ini. Saudara-saudara, pertanyaan yang kedua yang kita mau jawab adalah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apakah manusia masih mampu menggenapkan mandat Allah tadi? Alkitab menjawab, tidak. Ada 4 alasan. Yang pertama, gambar dan rupa Allah tadi rusak, bahkan ada yang hilang saudara. Alkitab menjawab yang rusak itu apa? Intelektual manusia apakah masih ada setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Ada. Tetapi manusia tidak mampu memakai intelektualnya itu untuk menggarap, memuliakan Allah, menjalankan mandat yang Allah sudah tetapkan tadi di awal penciptaan. Intelektual manusia rusak. Kemudian pembentukan moral manusia pun, moralitas rusak. KKN di tengah-tengah bangsa ini karena moralitas yang rusak. Hancur. Negara kita negara yang kaya hanya dirusak oleh moralitas, mentalitas. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dia tidak lagi mampu memuliakan Allah. Perasaan emosional sudah rusak. Saudara, akibat dosa perasaan kita pasti guilty feeling. Apalagi yang duduk di dalam KKN TSM. Orang-orang yang melakukan KKN TSM di tengah-tengah bangsa kita ini pasti gelisah, resah dan gelisah. Itu akibat dosa. Spiritualitas kita, kekekalan kita masih ada, tapi rusak. Kalau ditanya saudara oleh para pendeta, yakin masuk surga? Jawabannya adalah mudah-mudahan. Itu ciri-ciri manusia sudah rusak. Manusia sudah rusak, tetapi ada yang hilang saudara. Yang 3 ini. Kekudusan yang sejati kita hilang. Kebenaran yang original di dalam mindset manusia hilang. Sudah diganti dengan ketidakbenaran. Sudah diganti dengan KKN. Sudah diganti dengan bagaimana mendapatkan uang sebanyak mungkin. Sehingga bangsa ini tidak bisa atau berat mencapai yang namanya adil dan makmur. Ini situasional kita. Kekudusan yang sejati hilang. Kebenaran yang original hilang. Pengetahuan tentang Allah dan alam hilang. Sehingga seringkali ahli filsafat, no, there is no God. Tidak ada Allah saudara. Ini situasinya. Dan kalau ditanya apakah yakin masuk surga? Tidak, mudah-mudahan. Oleh karena itu konklusi yang terjadi saudara yang terkasih, resiko akibat dosa ini sangat fatal. Bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 8, ketika Allah datang ke tengah-tengah taman itu, harusnya Allah berkomunikasi dengan Adam. Yang terjadi apa saudara? Enggak ada intimasi antara manusia dengan Allah. Karena dosa Adam berlari menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Kemudian Allah bertanya, di manakah engkau? Apa yang terjadi? Apakah Adam menjawab, ya Tuhan saya salah? Tidak. Tetapi dia menyalahkan Hawa. Hawa ditanya, menyalahkan ular.
Saudara, dua hal ini yang fatal. Hubungan dengan Allah rusak dan ada hal yang salah. Ada hal yang salah yang saling menyalahkan. Tidak berani bertanggung jawab. Lord, this is me. Saudara, ini sangat fatal. Oleh karena itu akibat dosa saudara-saudara, manusia tidak mampu untuk memilih dan mengasihi apa yang diperkenalan oleh Tuhan. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Oleh karena itu saudara, di dalam kekekalan Allah sudah tahu manusia itu pasti jatuh ke dalam dosa. Allah sudah tahu Adam dan Hawa pasti jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam kekekalan Allah sudah meng-create rencana penyelamatan melalui Kristus. Oleh karena itu Alkitab mencatat apa? Lihatlah anak domba Allah yang tersembelih sebelum dunia diciptakan. Bayangkan itu. Kristus sudah dipilih Allah sebelum dunia diciptakan. Umat pilihan Allah sudah dipilih Allah sebelum dunia diciptakan. Saudara dan saya sudah dipilih Allah untuk diselamatkan sebelum dunia diciptakan. Amin. Ini luar biasa. Oleh karena itu saudara yang terkasih, muncullah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada mandat kedua yang muncul, yaitu mandat penginjilan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau mandat budaya berhasil, tidak mungkin ada mandat penginjilan. Itu mandat Allah, dua mandat Allah yang besar ini di dalam Alkitab diberikan kepada para hamba-hambanya hingga pada saat ini, termasuk kepada No Manson. Saudara yang terkasih, mengenang Tapanuli Utara, mengenang penginjilan yang masuk ke Tarutung. Saudara-saudara, Dr. Ludwig Ingwer No Manson. Saya mencatat 6 Februari 1834 sampai 23 Mei 1918. Dia seorang misioneri Jerman yang diutus oleh RMG ke Tapanuli, menghabiskan waktu 56 tahun sebagai penginjil di Tapanuli Utara. Saudara-saudara, ini cikal bakal terbentuknya HKBP, dan No Manson terhitung sebagai pengurus HKBP pertama 1881-1918. Oleh karena itu saudara yang terkasih, 56 tahun No Manson menginjili Tanah Batak. Hingga kepada kita saat ini terbentuk HKBP. Dan ada gereja HKBP yang kita rindu memberkati. No Manson saja pergi dari Jerman, bahkan memberikan bukan hanya talenta tetapi dirinya, nyawanya bagi penginjilan di Tapanuli Utara. Saudara dan saya yang ada di sini, yang ada di media sosial, yang menonton acara ini. Saudara yang digerakkan oleh Tuhan, apa yang mampu kita bisa berikan melalui acara yang sederhana ini? Doa dan pujian untuk Tapanuli Utara. No Manson sudah mendahului. Kita berdoa supaya gerakan gereja KBP semakin berkembang di Tapanuli Utara. Bahkan gereja yang akan kita sumbang pun, saudara-saudara yang digerakkan oleh Tuhan bisa memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberikan keselamatan kehidupan kekal kepada kita dan menggerakkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang singkat. Kami bersyukur kalau Engkau memberikan mandat budaya dan mandat Injil. Dan terima kasih buat hamba-hamba terdahulu yang Tuhan sudah utus ke Tapanuli memberitakan Injil keselamatan. Karena di dalam Yesuslah ada keselamatan. Di dalam Yesus kami memperoleh kembali 3 yang hilang. Kekudusan yang sejati yang diberikan Yesus kepada kami. Kebenaran yang original yang diberikan Allah di dalam pikiran kami. Pengetahuan yang benar tentang Allah dan alam. Kami rindu Tuhan setiap kami orang-orang suku Batak. Orang-orang Tapanuli kami pun kembali datang beriman sejati kepada Yesus dan bertobat. Dan kami berdoa juga untuk pemerintahan di Tapanuli Utara, bahkan di seluruh bagian daripada negara yang kami cintai, Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini, boleh kembali kepada Tuhan, sehingga boleh menjalankan kembali mandat Allah yang agung, yaitu mandat budaya untuk menaklukkan, menguasai, mengusahakan dan memelihara bumi beserta segala isinya yang ada dalam Indonesia ini untuk kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati hamba-hambamu, gereja-gereja Tuhan di Tapanuli Utara. Dan setiap orang yang mendengarkan acara ini, gerakkan hati mereka supaya mereka dapat menjadi berkat Tuhan melalui doa, melalui daya,
bahkan melalui Dana pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Allah yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Sa diramoti tuhatay mahita di pada masongkot siya kita pirma to dita pinarbubuan nito dinili bata oras madita sa luna. Amen. Terima kasih Abang Pendeta Joner, dan yang berikut adalah sebuah lagu yang cukup dikenal di kalangan orang Kristiani, bahkan di seluruh dunia. Tonang Rohaku.
Haleluya, boleh kita beri aplaus. Damang Dainang di rumah, di studio ini banyak juga, sampai akhirnya tidak bisa kami kasih masuk di luar sana, masih banyak yang menunggu karena keterbatasan tempat. Dan satu hal yang menarik juga, di malam ini saya juga kedatangan tamu kehormatan, Amang Situmorang. Dengan segala kerendahan hati Amang, berharap kami dukungan Amang untuk acara ini. Baik Amang mah, asa dimulai ya karungan muludung di bayan Amang, gak bisa bayak karungan mungkin kah? Saya dia mabenot Amang. Boleh sekali Amang. Martopak cerita tu Amang Situmorang 2.500.000 Amang pendeta. Adong dobe ka damang daina? Saya dia pung tangyang. Oh 500.000. Mau lihat adong dobe Niko. Oh, menghembus 500.000. Baik. Imajo sementara deh. Jadi mau lihat tema dia karongan tentu adong do tertulis di running text nama yang sudah memberikan. Adong muse. Baik. Anope amang anjas setelah lagu ini katanya. Karena itu mau mendengarkan lagu ini. Mau lihat tema sebelumnya Pak Situmorang, Inang, Niko, Pak Pendeta. Jadi dilanjut to memusai dotak ka donatur-donatur nasing. Upaya mahami ma rezeki nanek si begio muna. Baik, untuk Anda semua menyemangati malam ini, kita harus tetap melangkah. Apapun yang terjadi, bersama Tuhan kita tetap melangkah. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Katakan tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dan bila imanku mulai lemah dan tangan kasih-Nya pasti akan membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya hingga sekali nanti waktuku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Amang Dainang, mudah-mudahan dengan lagu yang barusan semakin semangat karena memang hidup ini tidak lepas dari ujian dan ujian. Tadi Pendeta Joner juga sudah menjelaskan lebih detail buat Amang Dainang. Saya hanya membumbu-bumbui saja. Dan memang saya percaya betul, saya sendiri pun banyak mengalami pergumulan hidup, bahkan mungkin lebih dari juga gempa seperti yang Anda rasakan. Tetapi saya percaya Tuhan menyertai hidup saya hingga saat ini kita bisa berjumpa lagi. Baik, kalau tadi tiap langkahku, yang berikut ini
kita akan kembali bersama Gema Brass Pusubuhit Band, langsung 2 lagu. Lagu pertama, Ale Amang Asiroham. Dan lagu yang berikutnya, Maribab Langit. Ya, Ale Amang Asiroham. Baik, kami persilakan.
dua lagu Ale Amang Asiroham dan Maribak Langit. Baik, Damang Dainang Bapak Ibu di rumah, kita break sebentar. Setelah ini saya akan berikan penyanyi cantik untuk Anda semua lewat lagu pujiannya. Patay mahita di pada masongkot siap kita pirnu matur kita inarbubuan dito tinili bata oras madita saluna. Amen. Patay mahita di pada masongkot siap kita pirnu matur kita inarbubuan dito tinili bata oras madita saluna. Amen. Patay mahita di pada masongkot siap kita pirnu matur kita inarbubuan dito tinili bata oras madita saluna. Amen. Patay mahita di pada masongkot siap kita pirnu matur kita inarbubuan dito tinili bata oras madita saluna. Amen.
Sa ramoti tuhatay manita di pada masongkot siya kita pirno matodita pinarbubuan nito tinilibata oras madita sa luna. Amen. Tuhatay manita di pada masongkot siya kita pirno matodita pinarbubuan nito tinilibata oras madita sa luna. Amen. Tuhatay manita di pada masongkot siya kita pirno matodita pinarbubuan nito tinilibata oras madita sa luna. Amen. Moliate Damang Dainang, Bapak Ibu yang masih setia bersama kami, dan tentu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat donasi-donasinya. Rezeki yang Anda berikan bukan untuk kami musisi di sini, tetapi memang kami persembahkan nanti untuk saudara-saudara kita yang ada di Tapan Utara yang mengalami bencana gempa. Baik, seperti janji saya tadi, saya akan hadirkan anak Tuhan yang cantik, sudah ada di belakang saya, Eva Boru Siringoringo, yang akan membawakan sebuah lagu, Hodo Pangodiaku.
Di permudu-mudu oh Tuhan, di palua oh doa, sia sudea kadotaku. Di dongani horoau, di urupi horoau, di sudena masa, di ngoluku, ai horo Tuhan. Ai horo rajaku. Damai semburung dia peko tua patoguhon rohaki asa margogo dan di loaso amase dan di loaso tarigu mangaropi far ngoluhoki ai horo Tuhan. Ai horo rajaku. Tu horo Tuhan, horo bangun diaki di parmoluaku kuasa hondo. Tu puji maha sanereng di kanuki tiop matang
Ibu Siringo-ringo. Adong sidohonomu? Oh, silakan. Iya, bukan aku ya. Kebetulan bapak saya di sini. Untuk Bapak Jes Tumorang, boleh nanti untuk menyumbangkan sedikit berkatnya untuk keluarga kita yang ada di Tapanuli Utara. Terima kasih, sekian terima kasih. Terima kasih Eva, Tuhan berkati. Semakin banyak jobnya ya. Baik, Bapak Ibu, banyak beberapa nama yang sudah memberikan donasinya, dan yang berikut ini saya Rudi akan mengucapkan langsung terima kasih kepada mereka-mereka. Ya, terima kasih teman-teman pejuang Tapanuli Utara ya. Saya sebagai Ketua Parmitu Persatuan Artis Musisi Tapanuli Utara sangat peduli atas apa yang terjadi di Tapanuli Utara. Juga buat teman-teman komunitas musisi yang ada di Jakarta ini dari berbagai daerah ini. Udah ada dari Siantar, dari Bali, dari Porsea, Samosir, Lagu Boti. Itulah kebersamaan. Musisi itu tidak bisa dipecah belah oleh apapun, harta benda apa segala macam. Tetapi kami terus berkumandang untuk membuat yang selalu yang terbaik buat saudara-saudara sekalian. Juga buat teman-teman Toras Panggabean, Haris Tumeang, dan Terry, dan banyak tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti intinya bukan untuk para musisi, tapi kami sendiri pun menyumbang walaupun ya seberapa yang bisa kami sumbang. Jadi lewat pegelaran ini sebenarnya tidak sempurna, tapi gerak cepat. Begitu ada kejadian, hati kami langsung bergerak bagaimana kami untuk dapat bersumbangsi. Lewat seni menjadi pemersatu dimanapun kita berada. Tetaplah jaya Tapanuli Utara, semangat Indonesia, NKRI harga mati. Gracias. Oke, tidak ada yang sempurna. Itu Gabe Songo judul lagu yang terbaru dari saya, bukan manusia sempurna. Kesempatan promosi ya. Sinangan ya. Oke, Dabang Dainang, benar tidak ada yang sempurna. Hanya niat, keikhlasan kami ingin berbuat, itu yang akan menyempurnakan semuanya. Dan kembali lagi terima kasih buat donatur-donatur yang sudah memberikan rezekinya. Sekali lagi tepuk tangan buat Eva Siringo-ringo dengan suaranya yang cukup apik. Yang berikut, 2 lagu akan kita dengarkan lagi dari Pusubuhit Band. Yang pertama, Nang Pero Alogo Lubis. Selanjutnya, Jerusalem, Jerusalem.
Haleluya. Yerusalem, Yerusalem. Waktu berjalan terus tak terasa sudah 8 lagu yang dibawakan oleh 9 ya, 9 lagu. Buat ada perasaan nih abang sampai detik oh. Mantap. Mantap ya. Tetap semangat buat Huta ya. Iya. Buat tanah kelahiran. Adong masukan pendapat nasing dia carau, Pajo, buat perasaanmu. Iya Horas, buat saudara-saudara yang tertimpa bencana tetap semangat. Kami tim Bras Pusuk Buhit mengucapkan turut berempati lah ya buat saudara-saudara di sana. Dan ini murni kami lakukan untuk sumbangsih kami kepada saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Oke, terima kasih Bung Feber, kembali kepada Anda. Lai, arong sidono mau baik. Ya, kami hanya ini bisa kami persembahkan buat saudara-saudara kita yang ada di Taput. Semoga apa yang Gema Bras tampilkan pada malam hari ini kurang lebihnya bisa sangat-sangat menghibur semua saudara-saudara yang ada di Taput. Terima kasih, tetap semangat. Bolo Bang Galung, pangida maju untuk kadongan. Nah, jadi mulia tema di Ta'ala Boydo Hita melaksanakan secara dan secara singkat kita bisa bersatu untuk melakukan perhimpunan musik se-DKI yang bisa dipimpin oleh Pak Tobing dan Mr. Niko Nainggolan bisa kita lakukan dengan secara baik. Jadi mulia tema di Hita salukna tarlumovi tutuhata. Jadi keluarga nami na adong, rekan-rekan nami na adong di Taput, saya hatok mamalum rohamuna di bagas bencana naro di Taput. Jadi Tuhan beserta kita. Amin. Niko, halo. Mari kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita minta pertolongan kasih Tuhan biar kita selalu diberkati dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Taput, kita berdoa semua masalah pasti berlalu. Kita hanya meminta doa dan kasih sayang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Jehovah. Nasing baris kedua 6 musik, kurang waktu. Om Majel ada lagu untuk kita semua. Lagi-lagi saya menyemangati. Hodo Tuhan. Janganani hagogoki boyau merdala dingoluko out unako nadilapuki tukso boyau songoro Horo hagogo Manu kolia Ubereng bohimla Smartani anga Mangiro banu pio dia Sai tiop tanganku Sai toguma Ai horo Tuhan Pargogo
Nawang lainang lagu ini bukan sekedar lagu, tetapi benar adanya bahwa di dalam kita mendapatkan pencobaan-pencobaan maupun ujian-ujian, ada kekuatan yang bisa menolong kita. Tidak hanya materi, tetapi keyakinan kita akan Tuhan akan menyelamatkan kita dari bencana itu. Dan saya yakin Dawang Dainang sudah merasakannya. Makanya di hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bersenang-senang lewat media ini. Itu juga karena kebaikan Tuhan untuk kita. Janganlah hagogoki boya wardala dingoluki autunakona dilakuki tukso boya somoro baru kali hari hubereng bohilang smartariana marino panurupio dia setiap tanganku satu I horo Tuhan Pargogoria I horo Tuhan Pargogoria Oleh ada untuk Tuhan. Jadi godang dope tik kita, idoko sutradara nak kaning, yang terasa 9 lagu, HP waktu satu kita minok tapake. Jadi adong nak kaning permintaan sinak kadoan, hurasa bolo musisi-musisi na di belakang, nggak profesional loka, ala di dope itoku Eva, mungkin nanti kita akan membawakan lagu-lagu semacam lagu gondang gitu ya, boleh kan dimixkan leka, biar kita bersenang-senang, tetapi tetap kami menunggu donasi-donasi dari sahabat-sahabat kami. Banyak saya dengar calon-calon pemimpin yang mau bertarung di 2024, ya kan? Mungkin kesempatan untuk Anda memberikan rezeki lewat acara kami ini, kami tidak keberatan. Baik, yang berikut sebuah lagu dari Pusubuhit. Agak ini nih, agak ngebeat ini ya, agak bergoyang dulu kita. Parohon harajaun mi. Kami bersilakan.
tayo mahita di pada masongkot siya kita pirma to dita inarbubuan nito tinilibata oras madita sa luna. Amen.
Amang Dainang, Bapak Ibu dimanapun berada, terima kasih kami ucapkan atas donasi yang sudah diberikan. Kita sih maunya berlama-lama, Amang Inang, tetapi kita masih ada kegiatan di hari-hari esok. Dan satu kata yang mau saya ucapkan lagi, mau lihat godang di Sude Naung di Leon, kamu tu gereja HKBP Pacur Napito. Karena semua sumbangan yang kami dapatkan di malam ini akan kami serahkan seutuhnya, karena gereja HKBP Pacur Napito mengalami kerusakan yang lumayan parah akibat gempa bumi yang terjadi di tanggal 1. Baik, sekali lagi mau lihat ya Amang Dainang, tetap semangat. Tuhan berkati kepada semua pendukung acara supaya kita bergabung. Amang Joner, Eva, Josri, terima kasih buat IT, Indra dan kawan-kawan. Hey. Silakan Abang Stumorang.